adalah tentang sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi sebelum saya menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel, itu saya harus ngasih tahu dulu tentang bagaimana hubungan dia dengan sistem persamaan yang lain. Sistem persamaan, dia sebenarnya dibagi atas 4 hal ini, yaitu adalah sistem persamaan linear, sistem persamaan kuadrat, sistem persamaan linear kuadrat, SPLK itu sistem persamaan L-nya itu dari linear, K itu dari kuadrat. SPKK itu adalah sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Jadi di sini adalah bagian dari sesuatu yang besar sebenarnya. Pada saat kita belajar tentang sistem persamaan linear, itu sebenarnya ada 3, yaitu adalah persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan linear yang variabelnya cuma 1. Misalnya contohnya seperti ini, 2x dikurangi 5 sama dengan 7. Dikatakan persamaan linear karena x-nya itu adalah pangkat 1, dan variabelnya cuma 1, yaitu x saja. Pada saat kita untuk bagian yang kedua, itu namanya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi variabelnya ada 2. Kalau variabelnya ada 2, ya berarti umumnya persamaannya ada 2. Misalnya x plus y sama dengan 5. Ini namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang namanya itu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi yang variabelnya ada 3. Mungkin kayak seperti ada variabel x, y, z, dan seterusnya. Nah, sementara bagian yang lain, persamaan kuadrat, sistem persamaan linear kuadrat, dan sistem persamaan kuadrat-kuadrat itu dibahas di video yang lain. Pada saat kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, sebenarnya dia terdiri atas beberapa cara. Dan cara ini menghasilkan output yang sama. Tujuannya adalah kita mau mencari titik potong sebenarnya. Mencari titik potong untuk persamaan yang dia itu variabelnya ada 3, jadi dia bentuknya adalah dimensi 3. Kita punya metode eliminasi, full eliminasi berarti metode substitusi, metode gabungan metode eliminasi dan substitusi, atau metode Cramer. Saya akan tunjukin satu-satu. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, kita mau menggunakan metode eliminasi. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan metode eliminasi, kita tuliskan dulu, di sini persamaannya ada siapa aja. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Misalnya saya mau mengeliminasi variabel tertentu. Saya mau mengeliminasi variabel y daripada persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 dan persamaan 2. Terus kemudian saya juga mau mengambil eliminasi. Jadi kita harus melakukan eliminasi yang sama dulu ya. Eliminasi dari persamaan 1 dan 3. Boleh nggak yang ini saya ganti persamaan 2 dan 3? Boleh. Pokoknya kita harus melakukan eliminasi variabel yang sama. Saya tulis dulu persamaannya. X ditambah sama 2y ditambah sama z sama dengan 4. Persamaan yang kedua, 3x dikurangi sama 5y ditambah sama 3z. Nilainya sama dengan 1. Nah, karena kita mau mengeliminasi y, berarti kita harus bikin agar supaya koefisiennya y untuk yang persamaan atas dan bawah itu sama. Berarti yang atas dikali sama 2, yang atas dikali sama 5, yang bawah dikali dengan 2. Agar supaya koefisiennya sama-sama 10. Yang atas dikali 5, berarti kita punya 5x ditambah sama 10y ditambah sama 5z. Nilainya sama dengan 20. Terus kemudian yang bawah kita kaliin dengan 2, berarti 6x dikurangi sama 10y ditambah sama 6z, nilainya sama dengan 2. Kita mau menghilangkan y, bagaimana caranya? Kalau misalkan dikurangi kan nggak bisa, 10y min 10y berarti kan nggak hilang, berarti kita harus tambah sebenarnya. Dengan demikian ini sama ini hilang. Nah, sekarang kita tinggal tulis x sama x ditambah, z sama z ditambah, ini berarti hasilnya adalah 22, berarti kita bisa tulis, disederhanain lagi ya, dibagi 11 ya, supaya dia angkanya nggak terlalu besar. Nah, ini muncul persamaan baru, saya tulis persamaan 4 ya. Terus kemudian kita mau mengeliminasi lagi daripada persamaan 1 dan 3, saya tulis dulu persamaan 1, 2y ditambah sama z sama dengan 4, persamaan 3, 2x ditambah sama 7y dikurangi sama z sama dengan 8. Supaya kita bisa mengeliminasi y, sekali lagi kita harus bikin agar supaya koefisien y di atas dan di bawah sama. Yang atas harus dikali 2, yang atas dikali 7, bawah dikali 2. Ya udah dikaliin 7. 7x ditambah sama 14y ditambah sama 7z sama dengan 28.
Terus kemudian yang bawah dikali sama 2. 4X ditambah sama 14Y dikurangi sama 2Z sama dengan 16. Nah, kita hilangin Y-nya dengan cara diminus. Yang X berarti dapatnya 3X. Yang Z berarti adalah 9Z. Nilainya sama dengan berapa tuh? 28 dikurangi dengan 16. Berarti hasilnya adalah 12. Dibagi 3 berarti kita bisa mendapatkan X ditambah sama 3Z sama dengan 4. Ini persamaan ke-5. Tadi kan udah persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita punya persamaan lagi, itu persamaan 4 dan 5. Nah, saya mau mengeliminasi sesuatu. Persamaannya kan muncul baru, persamaan dalam X sama Z. Mau eliminasi X boleh, mau eliminasi Z boleh. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari persamaan yang ada, sebenarnya lebih gampang daripada kita eliminasi X. Kenapa gitu? Karena koefisiennya udah sama-sama 1. Jadi kita nggak usah kaliin dengan angka siapapun. Ini X ditambah sama 3Z, nilainya sama dengan 4. Kalau misalkan kita kurangin, X-nya hilang, berarti kita punya min 2Z sama dengan minus 2, Z-nya ketemu sama dengan 1. Kemudian kita tinggal substitusi, ini metode eliminasi, berarti kita harus pakai full eliminasi. Z sama dengan 1, kita mau eliminasi yang lain lagi. Di sini kan tadi kan saya udah eliminasi X kan, nah sekarang kita eliminasi daripada Z-nya, supaya kita bisa mendapatkan X-nya. Berarti di sini X ditambah sama Z sama dengan 2. Di sini X ditambah sama 3Z sama dengan 4. Kita mau eliminasi daripada Z, berarti yang atas dikali sama 3, yang bawah dikali sama 1. Kemudian 3X ditambah sama 3Z sama dengan 6. Di sini X ditambah sama 3Z, nilainya sama dengan X ditambah 3Z nilainya sama dengan 4. Terus kemudian kita kurangin supaya Z-nya hilang. Berarti kita mendapatkan 2X sama dengan 2. X-nya ketemu sama dengan 1. Nah begitu. Z-nya udah ketemu, X-nya udah ketemu. Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau menyelesaikan ini ya sebenarnya tinggal disubstitusi ke salah satu. Tapi karena ini adalah metode eliminasi, berarti kita harus melakukan eliminasi lagi. Jadi agak ribet sebenarnya kalau misalkan kita benar-benar mau full eliminasi. Jadi kalau misalkan sudah ketemu kayak gini ya cara yang paling gampang adalah tinggal disubstitusi aja. Z sama dengan 1, X sama dengan 1, tinggal disubstitusi ke salah satu. Misalnya kita ngambil ke yang persamaan ini, tinggal substitusi ke sini. Nah nanti kan kita bisa dapat Y-nya kan. Kemudian metode substitusi. Pada saat kita ngerjain metode substitusi ini, kita sebenarnya harus memilih substitusi yang mana yang paling gampang. Yaitu adalah dengan cara agar supaya dia nggak ada penyebutnya. Kalau misalkan kita mau bikin X sama dengan atau Y sama dengan, yang ini saya tuliskan di sini 2X ditambah sama 7Y dikurangi sama Z sama dengan 8. Nah kalau kita mau mengambil agen substitusi dari yang ini, misalnya saya mau ambil X gitu ya, berarti 5Y dikurangi sama 3Z ditambah sama 1. Nah ini hasilnya akan jelek. Karena pada saat kita ambil X sama dengan, ini nanti ada pernya. Jadi ini bikin dia itu bentuknya pecahan. Kalau bisa jangan ambil yang seperti itu. Ambil yang dia itu dia nggak ada penyebutnya. Jadi kita pada saat pas bikin persamaan yang berikutnya itu nggak bentuk jelek seperti itu. Lebih enak bentuknya, lebih enak untuk dilihat. Karena dengan demikian nyelesain matematikanya jadi nggak terlalu susah. Jadi yang mana yang dipilih? Ya pilihnya yang siapa yang koefisiennya 1, itu akan lebih gampang. Misalnya saya ambil koefisien 1 daripada Z di sini. Ini Z sama dengan. Berarti Z sama dengan ini, yang lain tinggal dipindah ke sebelah kanan, X-nya pindah ke sebelah kanan, Y-nya dipindah ke sebelah kanan, 4-nya enggak. Nah ini kita gantiin ke sini, dan kita gantiin ke sini. Z yang di sini. Nah saya tulis dulu ya. Berarti 3X dikurangi 5Y ditambah 3. Z-nya saya ganti ya. Minus X minus 2Y ditambah sama 4 sama dengan 1. Nah, kemudian kita sederhanain dulu. 3X min 5Y min 3X dikurangi sama 6Y ditambah sama 12 sama dengan 1. Kumpulin jadi 1. X sama X. Wah, kebetulan ini enak sekali. Pada saat kita masukin, dia udah langsung dapat.
ini sama ini kita bisa coret. Min 5Y sama min 6Y berarti min 11Y. 12-nya kita pindah ke sono, berarti hasilnya adalah min 11. Y-nya ketemu 1. Enak ini. Y-nya udah ketemu ya. Z-nya kemudian kita masukin ke sini. Berarti 2X ditambah sama 7Y dikurangi Z. Z-nya diganti. Minus X minus 2Y ditambah sama 4 sama dengan 8. Buka kurungnya dulu. 2X ditambah sama 7Y ditambah sama X ditambah sama 2Y dikurangi 4 sama dengan 8. Kumpulin jadi 1 dulu. X sama X udah. Y sama Y. Terus kemudian angkanya dipindah ke sebelah kanan. Nah karena di sini sudah ada nilai Y, ya gantiin aja ke sini. Kan kita bisa mendapatkan X-nya. Kan namanya substitusi. 10 kali 1 sama dengan 12. Oke, saya ada salah di sini ya. 7 ditambah sama 2 hasilnya adalah 9, berarti di sini 9. Pindah ruas berarti di sini hasilnya adalah 3, berarti kita bisa ketemu X-nya sama dengan 1. X sudah ketemu, Y sudah ketemu, terus kemudian kita tinggal rame-rame masukin ke nilai Z karena kita tujuannya mau nyari tahu Z. Y-nya dimasukin sini, terus kemudian X-nya juga dimasukin ke sini, jadi kita bisa nyari tahu Z-nya. Z-nya sama dengan minus X itu minus 1, minus 2 kali Y, Y-nya itu 1 ditambah sama 4, jadi kalau misalkan kita hitung minus 1, minus 2 ditambah sama 4, berarti Z-nya ketemunya adalah 1. Dan kalau misalkan kita mau nulisin dalam jawaban, cara nulisnya adalah X, Y, Z. Nah, seperti itu. Kemudian metode gabungan. Metode gabungan ini sebenarnya kita lakukan dengan eliminasi dulu, terus kemudian kita substitusi. Misalnya saya mau mengeliminasi daripada variabel tertentu. Tadi kan udah kan eliminasi daripada Y. Ini sebenarnya metode gabungan ini saya sudah bisa lakukan daripada yang pertama. Tadi kan saya ambil contoh dari yang ini aja ya, saya pakai warna hijau mungkin. Jadi pada saat saya menggunakan metode gabungan, berarti yang saya lakukan adalah saya mengerjakan ini, ya, saya mengerjakan ini, ya. Jadi dia muncul persamaan baru, persamaan keempat, persamaan kelima, terus kemudian ini kita lakukan juga, dari sini ketemu Z sama dengan 1. Nah setelah kita ketemu Z sama dengan 1, metode gabungan ini dia langsung disubstitusi. Jadi tinggal masukin ke sini, sini kita bisa ketemu X-nya, X-nya bisa ketemu. Terus kemudian setelah Z sama X yang ketemu, kita tinggal masukin ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukin sini. Jadi dia ada langkah yang sama dengan metode yang pertama, metode eliminasi. Tapi di tengah-tengah dia itu ada substitusinya. Jadi makanya dikatakan metode gabungan. Sebenarnya saya lebih cenderung untuk metode yang gabungan ini untuk menyelesaikan agar supaya langkahnya nggak terlalu panjang sebenarnya. Kemudian metode yang keempat yaitu adalah metode Cramer. Metode Cramer ini agak sedikit berbeda. Ini sebenarnya metode ini tidak diajarkan di anak SMP, tetapi metode Cramer ini bisa dipakai sebagai pembanding sebenarnya. Kita tuliskan dulu persamaannya. Di sini X ditambah sama 2Y ditambah sama Z, nilainya sama dengan 4. Terus kemudian kita punya persamaan yang satunya, 3X minus 5Y ditambah sama 3Z, nilainya sama dengan 1. Terus kemudian kita punya 2X ditambah sama 7Y dikurangi Z sama dengan 8. Nah di sini kalau menggunakan metode Cramer ini kita harus mencari yang namanya itu delta dulu. Delta ini berasal daripada angka-angka daripada X, Y, dan Z. Jadi kalau misalkan kita tulisin, di sini saya menuliskan angka 1, 2, dan 1. Sebenarnya ini berasal dari angka, saya tulisin pakai di sini ya. Sebenarnya di sini berasal dari angka ini, 2 dan 1 di sini. Kemudian pada saat kita mau memasukkan angka yang berikutnya, berarti kita harus masukin angka 3 ini, min 5 dan 3. Jadi saya tulis di sini, 3, min 5 dan 3. Terus kemudian yang ketiga, untuk persamaan yang berikutnya, di sini kita punya 2, 7 dan min 1. Jadi tinggal tulis di sini 2, 7 dan min 1. Nah, seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan kita mau menuliskan yang berikutnya, itu adalah delta X. Delta X itu adalah posisi X diganti dengan angka-angkanya 4, 1, dan 8. Jadi yang di sini posisi Y
21 min 5, 3 itu nggak berubah. 7 min 1 itu sama sekali nggak berubah. Dan posisi X-nya itu kita ganti dengan angka-angka ini 4, 1, dan 8. Jadi tinggal tulis di situ. Itu 4, 1, 8. Itu untuk delta X. Nah sekarang kalau misalkan kita mau mencari delta Y, sama dari deltanya posisi Y-nya jangan diisi. Jadi posisi X-nya yang 1, 3, 2, terus kemudian di sini 1, 3, min 1, itu tetap. Demikian juga kalau misalkan kita mau mencari delta Z, berarti posisi yang Z-nya itu diganti. Posisi X-nya 1, 3, 2, dan posisi Y-nya itu jangan diubah sama sekali. 2, min 5, 7. Itu delta Z. Nah sekarang kita tinggal isi. Jadi di sini kita tinggal isi delta Y-nya angka 418-nya di sini. Sementara delta Z-nya di sini 418-nya di sini. Nah sekarang baru kita hitung. Nanti kalau kita mau menghitung X itu sama dengan delta X dibagi sama delta. Kalau kita mau menghitung Y itu berarti adalah delta Y dibagi sama delta. Kalau kita mau menghitung Z berarti adalah delta Z dibagi sama delta. Nah sekarang kita nyari satu-satu. Kita nyari delta X, kita nyari delta Y, dan kita nyari tahu delta Z. Caranya gini. Kalau kita mau nyari tahu delta, berarti dua kolom yang pertama, ini dan ini, kita tambahkan baru di sini, 1, 2, terus kemudian 3, min 5, itu untuk membantu, memudahkan kita untuk menghitung. Nah, cara ngitungnya adalah, jalurnya ini dikali, 1 dikali min 5 dikali min 1, berarti 5. Ditambah dengan jalur berikutnya, ini. 2 dikali 3, 6 dikali 2, berarti 12. Ditambah, nih, 1 kali 3 kali 7, berarti 21. Dikurangi jalur yang satunya. Jalur yang satunya itu yang ini. 2 dikali min 5 kali min 1, berarti adalah min 10. Terus kemudian ditambah dengan jalur yang berikutnya, 7 kali 3 kali 1, berarti adalah 21. Terus kemudian ditambah lagi dengan yang ini, min 1 kali 3 kali 2, berarti adalah min 6. Nah, terus kemudian kita hitung berapa nilainya. 5 tambah 12, berarti 17. 17 ditambah sama 21, berarti 38. Dikurangi. Ini sama ini, berarti adalah 11 dikurangi 6. 11 dikurangi 6 berarti 5. 38 dikurangi 5 berarti adalah 33. Terus kemudian kita ngitung delta X, sama caranya kayak tadi. Berarti kita harus tambahkan dua angka dari kolom pertama dan kolom kedua. Berarti kita di sini punya 4, 2, 1, min 5. Terus kemudian di sini 8, ini 7. Terus kemudian hitung ya. Jalur yang ini, yang pertama. Berapa nih? 20. Terus kemudian jalur yang kedua, 6 kali 8, berarti 48. Terus kemudian jalur yang ketiga, ini 7 ditambah 7 dikurangi sama yang satunya ini berarti adalah minus 40. Terus kemudian ditambah dengan yang kedua, ini 7 kali 3 21. 21 dikali sama 4 berarti adalah 84. Terus kemudian jalur yang ketiga, ini berarti minus 2 ditambah sama minus 2. Terus kemudian kita hitung dulu. 20 ditambah dengan 48 berarti adalah 68. 68 ditambah dengan 7 berarti adalah 75. 75 kemudian dikurangi yang dalam kurungnya, min 40 sama 84 berarti 44. 44 dikurangi 2 berarti 42. 75 dikurangi 42 berarti adalah 33. Delta Y sama caranya, berarti di sini tambahin 1, 4, 3, 1, 2, 8. Terus kemudian kita hitung. Yang pertama min 1. Saya agak percepat ya. 12 berarti 24. Ini berarti adalah 24. Dikurangi sama yang ini. 2 sama ini 24. Kemudian ini min 12. Nanti hitung. 47 dikurangi sama ini 26. 26 dikurangi 12 berarti 14. 47 dikurangi 14 berarti 33. Kemudian delta Z tambah 2 kolom baru, 1, 2.
3 min 5. Terus kemudian di sini 27. Jalur yang pertama min 40 ditambah jalur yang kedua 4 ditambah jalur yang ketiga 12 kali 7 berarti 70 tambah 14 84 dikurangi sama jalur yang ketiga minus 20 berarti minus 40. Terus kemudian ini ditambah sama 7 ditambah sama ini 24 berarti 48. Hitung yang depan ini sama ini 44 tambah 4 berarti 48 dikurangi ini sama ini berarti 8 tambah 7 15 kurangi 15 berarti dapatnya adalah 33. Jadi kita bisa ngitung X-nya adalah delta X 33 dibagi 33 berarti dapatnya adalah 1. Delta Y 33 juga sama dibagi 33 adalah 1. Delta Z sama juga 33 dibagi 33. Jadi jawabannya udah ketemu. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 dan sama kayak seperti sebelumnya kan ya. Bagaimana kalau misalkan kita punya soal yang dia itu enggak lengkap? Sebenarnya kalau misalkan dia enggak lengkap, kita harus memainkan agak sedikit strategi dan kita harus bisa melihat apa yang dia itu lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi enggak selalu harus langkahnya itu baku seperti yang tadi saya tulis. Di sini kita punya persamaan 3 biji. Yang persamaan pertama dia ada X sama Z. Persamaan yang kedua dia lengkap, ada X, Y, dan Z. 6. Ini persamaan pertama misalnya, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu X dan Z sama dengan min 13. Nah sekarang kita atur strategi dulu. Persamaan yang pertama X sama Z. Persamaan yang ketiga juga X sama Z. Sebenarnya kita nggak perlu melakukan eliminasi 1 dan 2 atau eliminasi 1 dan 3 atau eliminasi 2 dan 3. Kita lihat yang pertama dan yang ketiga itu mengandung X dan Z. Jadi sebenarnya kita bisa mengeliminasi yang pertama dan ketiga. Dari situ kita bisa mendapatkan X dan Z-nya. Terus kemudian baru kita masukin ke yang dua untuk mendapatkan Y-nya. Jadi kita nggak perlu kutak-katik yang persamaan kedua dulu. Karena kan persamaan yang pertama dan persamaan ketiga kan sudah cukup untuk mencari X dan Z-nya. Jadi kita tinggal selesain. Nah sekarang kalau misalkan kita punya persamaan yang eliminasi daripada persamaan pertama dan persamaan ketiga, ya lihat lagi 2X ditambah sama 3Z sama dengan 5. Terus kemudian persamaan yang satunya adalah 4X dikurangi sama 3Z sama dengan min 13. Ya daripada dikali-kaliin, kalau misalkan ada sesuatu yang dia tuh sudah sama ya kita manfaatin aja. Berarti di sini kita manfaatin Z-nya dengan cara ditambah, kita bisa mendapatkan langsung X-nya. Nilainya adalah 5 dikurangi sama 13 berarti minus 8. Berarti X-nya jelek. Hasilnya adalah minus 4/3. Dah? Nah setelah kita bisa mendapatkan X-nya, kita bisa mencari Z-nya dengan cara dimasukin ke salah satu. Ambil yang angkanya kecil. Jadi ambil yang ini karena dia lebih gampang. Jadi kalau misalkan kita tulisin, saya mau tulisin di sisi yang agak berbeda ya, supaya dia tuh tempat yang tengahnya itu cukup. Saya tulisin agak di sebelah sini, 2X ditambah sama 3Z sama dengan nilainya 5. Disubstitusi X-nya ke sini. Hasilnya berarti adalah minus 8/3 ditambah sama 3Z sama dengan 5. Berarti 3Z sama dengan 5 ditambah sama 8/3. Berapa nih? 15 tambah 8. Berarti 23 dibagi 3. Jadi kita bisa mendapatkan Z-nya. Z-nya adalah 23 dibagi sama 9. Nah, kemudian baru kita masukin ke persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama ini masukin ke sini juga dengan demikian juga dengan Z-nya. Jadi kita bisa nyari tahu Y-nya. X-nya disubstitusi, kita punya 4/3 ditambah sama 2Y ditambah sama 2Z. Langsung dikaliin ya. 2 dikali Z berarti 46 dibagi sama 9 sama dengan 6. Nah, semua angka dipindahkan ruas. Kita punya 4/3, kita punya 46/9. Nah, kemudian samain nyebut per 9. Berarti di sini kita punya 54 dikurangi sama 12 dikurangi sama 46. Berarti hasilnya berapa nih? 2Y sama dengan 54 dikurangi 46. Berarti 8
8 dikurangi 12. 8 dikurangi 12 berarti adalah minus 4/9. Ini kita bisa coret 2 sama 4-nya, maka Y-nya adalah minus 2/9. Jadi kita bisa tulis jawabannya, himpunan penyelesaian. Nilai X-nya berapa ya? Nilai X-nya min 4/3, nilai Y-nya adalah minus 2/9, nilai Z-nya adalah 23/9. Itu adalah penjelasan untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga ada gambaran tentang cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.